Ayo kita sinematik pakai lagu I Need Tonight. Your love, your love, your love, your love. Cuma satu orang ya, nggak ada ya? Ya, Bu. Entah saya jatuh kemana. Kalau ikut lomba futsal. Jangan futsal atau kerja dia. Jangan tidak mana. Misalnya ada. Iya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita ucapkan dengan lafaz basmalah. Bismillah. Ibu akan sedikit menjelaskan materi kita hari ini tentang apa? Oke, lupa ya. Kita mau belajar akhlak terpuji. Oke, ibu mau tanya. Di sini akhlak terpuji itu apa? Akhlak baik. Bagus. Semuanya bilang. Jadi akhlak terpuji adalah suatu sikap yang baik untuk kita lakukan. Jadi di sini kita mau menjelaskan salah satu contohnya adalah birrul walidain. Atau bahasa Indonesianya adalah berbakti. Walidain. Ini ya, berbakti kepada kedua orang tua. Oke, ibu nggak banyak sih jelaskan soal materi ini, karena kalian kan udah menerapkan kan berbakti kepada orang tua. Sudah. Jadi anak-anak semuanya, birrul walidain berasal dari bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua itu siapa saja? Ibu dan bapak, guru sekolah, dan ayah. Dan guru sekolah adalah orang tua kedua ya. Ya. Jadi sudah paham kan materi yang ini? Langsung saja kita apa saja sih cara-cara untuk menghormati orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang pertama, orang tua yang masih hidup yang pertama adalah membantu pekerjaannya. Di sini ibu mau tanya, di rumah ada nggak yang membantu orang tuanya? Ada. Ada? Contohnya apa? Bantu di sini.
selanjutnya adalah orang tua yang sudah meninggal. Orang tua yang sudah meninggal. Jadi apa saja yang akan dilakukan? Yang pertama adalah menyampaikan jenazahnya. Yang kedua, melunaskan utang. Jika orang tua kalian memiliki utang. Yang ketiga, menyampaikan wasiatnya. Dan yang terakhir juga harus mendoakan. Oke, yang pertama apa? Menyelamatkan jenazahnya. Jadi untuk orang tua yang meninggal adalah kewajiban anak adalah mengurus jenazah orang tuanya. Yang kedua, melunaskan hutang-hutangnya. Jadi ini adalah kita sebagai seorang anak adalah berkewajiban untuk membayar hutang piutang dari kedua orang tua kita jika memiliki hutang. Yang ketiga adalah menyampaikan wasiatnya. Jika orang tua kalian memiliki wasiat, contohnya dia memiliki kebun yang nantinya itu akan dibagikan oleh anak-anaknya, maka kalian sudah berkewajiban untuk menjalankan wasiatnya. Yang terakhir adalah mendoakan. Jadi tetap ya anak-anak semuanya, kita sebagai anak, baik orang tua yang masih hidup ataupun sudah meninggal, tetap harus mendoakan orang tua. Di sini udah nih dijelaskan materi. Namun Allah sudah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 24. Kalian bisa baca nanti pulang ini. Dan terdapat di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Hadis riwayat Muslim yang artinya adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, siapakah orang yang berhak aku pergauli dengan baik? Dia menjawab, ibu. Orang itu berkata lagi, siapa? Ibu. Orang itu berkata lagi, siapa? Ibu. Dan orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab baru, ayah. Kita pahami bahwa derajat ibu itu 3 tingkat. Derajat ayah. Ada yang hafal lagunya? Ada yang hafal? Wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Jadi anak-anak semuanya, ingat ya, ibu itu 3 tingkat derajatnya. Setelah ibu baru ayah. Rasakan sudah paham. Hikmah berbakti kepada orang tua. Apa sih yang pertama?
Jadi kalau Allah ridho, kalau orang tua ridho, sudah pasti Allah akan meridhoi kita. Nah, jadi yang ketiga, yang terakhir adalah merupakan amalan yang paling utama. Merupakan salah satu amalan utama. Oke, kita baca sama-sama ya. Yang pertama adalah bagaimana sih Bu kalau misalnya kita ingin sesuatu tapi sama orang tua itu tidak dibolehi, apakah kita harus mengikuti itu kemauan orang tua itu atau kita harus memaksakan kehendak kita sendiri? Baik, Ibu izin menjawab ya. Jadi pertanyaan saya tadi, bagaimana jika orang tua itu intinya tidak mengizinkan sesuatu yang kita mau ya? Jadi hal yang perlu dilakukan adalah, ingat yang poin kedua tadi adalah ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh Salsabila adalah berbicara secara pelan-pelan terhadap orang tua kita, berbicara secara baik-baik. Kalau misalnya setelah kamu berbicara baik-baik itu diizinkan juga, maka kamu harus menuruti perintah ibu itu. Karena mungkin saja ibu kamu itu melarang ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi kepada dirimu. Jadi kamu pilih dua alternatif, berbicara dengan baik-baik dengan cara berkomunikasi secara baik, atau yang kedua adalah ikut saja yang ibu kamu itu suruh. Kalau tidak mengizinkan maka jangan dilakukan. Mungkin itu saja. Ada yang lain lagi? Fauzia? Bagaimana jika kita dimarah oleh orang tua? Oh, sering marah berarti ya ibu ya? Iya Bu. Oh, jadi yang ibu lakukan waktu remaja kemarin itu, kalau kita dimarah ya udah terima aja. Kalau kita menjawab maka kita bisa dikatakan anak yang durhaka. Nanti masuk neraka. Jadi yang harus dilakukan adalah diam. Kalau tak tahan, pergi ke kamar menangis lagi. Oh ya, mungkin itu ya. Kalau sudah dari Kalau nangis mana dimarah Bu? kalau nangis sama dimarah, ya udah tahan aja. Masuk kamar mandi, alasannya mau mandi. Mungkin ada yang ditanya lagi kan? Ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa ibu sampaikan materi pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan astagfirullahaladzim 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lebih dan kurang mohon maaf dengan Allah. Mari kita sama-sama mohon ampun. Dimakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam